tindakan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polres Manggarai terhadap sejumlah warga Longos tidak sah karena mereka melakukan penangkapan tanpa ada surat perintah dari penyidikan. Yang kedua, mereka melakukan penangkapan pada malam hari. Yang ketiga, mereka melakukan penangkapan beberapa anggota warga Longos itu penangkapan pada saat orang pergi belanja di Cancah. Prosedur-prosedur ini yang tidak boleh dilakukan. Makanya saya mengatakan apa yang dilakukan oleh Polres Manggarai ini tidak sah. Jangan terbiasa kerja melanggar hukum. Saya tidak suka. Kemudian anggota Polres Manggarai secara a priori menganggap orang Longos sudah bersalah karena mendengar secara sepihak atau mengakomodir laporan secara sepihak dari pihak lawan yang mengklaim dirinya sebagai korban. Padahal sesungguhnya mereka itu adalah pelaku penyerangan. Mereka korban adalah itu sebuah akibat daripada peranan mereka dalam membuat kejahatan. Victim precipitate rape. Korban mempunyai peranan terhadap timbulnya kejahatan karena mereka menyerang orang Longos. Jadi orang Longos posisi bertahan dan membela diri. Jadi korban dan teman-temannya itu adalah pemicu kejahatan, pemicu terjadinya tindak pidana pada tanggal 1 Januari 2023 pada jam sekitar pukul 15.30 di Pasir Putih, di Indung, Desa Satarlung. Itu pemicu. Oleh karena itu saya kesal cara kerja anggota Polres Manggarai melakukan penangkapan tanpa prosedural. Maka dari demikian saya menuntut Kapolres Manggarai segera membebaskan dan melepaskan warga Longos yang mereka tahan saat ini. Saya ultimatum, jika Kapolres Manggarai tetap mereka ditahan, diproses lebih lanjut, maka saya menganggap Polres Manggarai tidak pro justisia atau tidak pro keadilan dalam menangani kasus. Mereka pro pada pihak pelapor, tanpa melakukan kajian yang mendalam, tanpa ada pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP, yaitu minimum 2 alat bukti. Ini tidak boleh. Makanya saya kecam keras terhadap cara kerja polisi supaya ada perbaikan. Kalau seandainya nanti Kapolres tetap bertahan, maka kami akan mengerahkan massa aksi damai di Mapolres menuntut keadilan, kebenaran hukum. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Jangan menganggap orang Longos seperti kami. Orang Longos pergi di sana bukan pergi bunuh orang, bukan pergi cari berkelahi dengan orang. Ya, orang Longos pergi rekreasi di sana di tempat pariwisata. Hanya karena mereka itu menyerang orang Longos tanpa dasar. Orang Longos membela diri. Jadi tidak benar kalau anak-anak ini ditahan, saya tidak setuju. Makanya nanti tindakan Kapolres Manggarai, saya akan surat ke Kapolri. Saya akan beberkan pelanggaran yang dilakukan oleh Polres Manggarai dan masuk kategori pelanggaran kode etik. Ya, saya minta jangan percaya skenario bohong dari pihak sebelah. Itu karang cerita mereka itu. Dari pihak sebelah itu membenarkan diri. Itu karang cerita. Jangan sampai mereka mau ciptakan Sambo baru di Manggarai. Tidak boleh. Oke, menurut Bapak kira-kira bagaimana kronologi sebenarnya sampai kemudian terjadinya kasus pembunuhan ini? Ya, kronologisnya yaitu pada tanggal 1 Januari tahun 2023 warga Longos dengan menggunakan 2 dump truck mereka pergi rekreasi di Pasir Putih, Dindong, Desa Satarlung. Mereka berrekreasi, bersenang-senang di sana bersama teman-teman lain. Sampai di sana pada saat itu, satu anggota warga Longos pergi jemput istrinya yang ada di kebun sekitar 200 meter dari tempat rekreasi itu. Ya,
pada saat dia pergi ke jemput istrinya ke arah timur di Indung itu tidak ada masalah. Tetapi setelah mereka balik pulang, sampai dalam perjalanan dicegat oleh pihak korban bersama 4 orang lainnya dan menanyakan, kamu dari mana? Dijawab oleh Teddy dan istrinya mengatakan, kami dari Longos. Setelah mendengar jawaban bahwa mereka dari Longos, para penyerang ini, 4 orang tadi ini mau memukul Teddy dan istrinya, tetapi Teddy dia menghindar dan langsung membelokkan dan melarikan motornya ke arah tempat pariwisata di mana tempat rekreasi dari orang Longos yang lainnya. Kemudian para penyerang ini menyusul dari belakang dengan jalan kaki dan membawa kayu dan batu, ya, kejar. Nah, sampai di sana Teddy tadi dia berteriak, ada orang kejar saya. Oh, mereka kaget, rombongan Longos lainnya yang sedang rekreasi di situ kaget, ada apa? Nah, kemudian setelah itu memang tidak terjadi insiden pada saat itu, insiden kecil. Pada saat itu mungkin 4 orang ini melihat orang Longos ini banyak, walaupun mereka tidak bereaksi, mereka balik pulang. Dikira mereka ini balik pulang, ternyata 5 menit kemudian 4 orang ini bawa rombongan besar, bawa dengan kayu batu, mau menyerang orang Longos. Sampai di depan orang Longos, mereka caci maki orang Longos dan melempar batu ke arah orang Longos sehingga mengenai 2 orang luka di kepala, yaitu Teddy luka di kepala dengan Ronald dengan Ronald luka di kepala, dan mereka dibawa ke rumah sakit Iteng pada saat itu. Akibat daripada itu lebih jauh, orang Longos yang posisi tadi tidak tahu masalahnya apa, mereka bertahan karena mereka menyerang, mau tidak mau mereka tangkis dengan upaya membela diri. Karena kalau tidak mereka membela diri, bukan tidak mungkin orang Longos pasti mati atas serangan mereka, karena mereka datang cukup banyak bawa benda tajam segala macam. Mau tidak mau upaya pembelaan diri mereka dengan apa saja yang ada di situ, mereka melempar ke arah mereka, dan pada saat itu menggunakan kayu atau apa benda apa, tidak tahu persis, sehingga korban ini jatuh ke tanah. Melihat itu yang lainnya dari mereka menghilang, yang lain tetap di situ mau menyerang orang Longos. Kemudian orang Longos cepat-cepat naik ke dalam mobil dan langsung pulang, langsung kabur kembali ke Longos. Begitu jalan ceritanya.